Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah Ibu Hamsina, semoga Bu Hamsina juga baik-baik dan sehat selalu. Iya, hari ini ingin berbagi pengalaman dengan Bapak. Selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin tentu banyak sekali menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral, Pak ya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana Bapak nanti menyelesaikannya, pertimbangan apa yang Bapak ambil, prosedur yang Bapak laksanakan, termasuk nanti tantangannya apa, kemudian bagaimana jadwal penyelesaiannya, faktor pendukungnya apa, hingga akhirnya nanti pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari penyelesaian kasus tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama, Bapak. Ya, silakan. Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa suatu kasus yang terjadi di SMA 11 itu merupakan kasus dilema etika atau itu merupakan bujukan moral, Bapak? Oke Bu, terima kasih atas berbagai praktek baiknya ini tentang dilematika atau bujukan moral yang saya alami selama menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini ketika saya mendapatkan suatu persoalan apakah itu kasus dilematika atau bujukan moral, saya identifikasi yang pertama adalah dari segi kasus itu bentuknya seperti apa, apakah melibatkan individu ataukah sekelompok atau masyarakat. Yang kedua, apakah nanti apa kasus ini melibatkan suatu kepentingan seperti cinta seorang pimpinan kepada stafnya, terus kebenaran, keadilan, terus ke persatuan di antara kita, toleransinya. Jadi banyak hal yang saya identifikasi. Tentunya mengapa diidentifikasi untuk memudahkan saya mengambil keputusan serta mengambil langkah-langkah seperti apa, prinsip apa yang harus saya gunakan untuk mengatasi apakah muncul dilema etika maupun bujukan moral. Tapi memang selama ini yang sering terjadi di sekolah kita adalah dilema etika. Jadi kepentingan benar melawan kebenaran juga. Jadi itu yang sering mengalami problema di dalam kita dalam mengambil keputusan. Mungkin itu Bu. Baik Bapak. Jadi kalau misalnya kasusnya itu adalah bujukan moral, mungkin lebih mudah. Lebih mudah karena jelas benar melawan tidak benar. Iya, benar melawan salah. Ya, jadi sudah jelas, artinya kita tinggal berpihak kepada yang benar ya Pak. Iya, betul. Tetapi ketika ada dua kepentingan yang sama-sama kuat, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, kebaikan bersama. Nah, disinilah diuji kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, Pak ya. Jadi apa yang Bapak lakukan jika ada satu kasus ternyata dua-duanya ini mengandung nilai kebajikan, dua-duanya sama-sama benar, Bapak? Oke Bu, memang ini sering terjadi di dalam saya menjalankan selaku kepala sekolah ini, yaitu tentang dilematika. Maka prinsipnya adalah dikembalikan ke paradigma etikanya, di mana contohnya individu melawan masyarakat itu terjadi pada kasus PPDB. Kadang-kadang individu ini merasa paling benar sehingga harus mengorbankan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, ketika individu dan masyarakat, tentunya saya harus berani mengambil sikap dengan prinsip hal-hal yang harus ditempuh oleh seorang kepala sekolah. Apakah kita berpikir berbasis hasil akhir, atau berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Pada PPDB tiga-tiganya masuk Ibu. Kadang-kadang kita harus memang berpikir berbasis aturan. Yang guru ini benar, seorang individu ingin menitipkan misalnya keponakannya ingin sekolah, namun jaraknya lebih jauh dari masyarakat sekitar. Jadi guru juga benar karena mengabdi di sekolah ini, meskipun dia bukan anak kandung tapi ponakan yang tidak masuk dalam kakak si guru itu. Tapi masyarakat juga benar karena masyarakat ini menuntut haknya sama di mata peraturan. Akhirnya kita ambil jalan tengah, yaitu berbasis hasil akhir, sama-sama kita amankan posisi itu dengan catatan tidak melanggar peraturan. Itulah kadang-kadang yang kita ambil.
Terus kalau misalnya ada kasus yang terhadap staf kami atau tenaga pendidikan atau pendidik yang minta izin urusan keluarga, Iya. dia mengabdi pada orang tua benar. Betul. Karena yang sakitin orang tua. Iya. Mengabdi kepada tugasnya di sekolah untuk mengajar juga benar. Betul. Maka kita ajak musyawarah, Iya. bahwa ini sama-sama benar, maka saya harus mengambil kebijakan. Tugas tetap dijalankan oleh pihak tertentu, piket atau BK, orang tua tetap di silaturahim atau dikunjungi, karena yang bersangkutan juga harus dekat dengan orang tua yang keadaannya sakit di luar kota. Dan contoh-contoh lain seperti tentang kedisiplinan ketika ada teman kita memiliki kasus kondisi fisik yang tidak sehat. Disiplin tetap, mereka juga harus menyembuhkan dirinya tetap. Jadi kita berprinsip pada memiliki rasa keadilan, kasih sayang, terus yang tentunya juga prinsipnya itu peraturan ditegakkan. Mungkin ada kasus spesifik, Bu, bisa diceritakan di sekolah Ibu. Misalnya nih seorang pegawai jarang masuk, tapi karena misalnya sakit memangnya, terus kita akan terbentur dengan aturan misalnya dengan masalah tunjangan karena absensi gitu. Ibu seperti apa? Misalnya seperti itu untuk membijakinya. Memang ada kasus-kasus seperti itu. Tetapi kalau saya cara penyelesaiannya itu adalah karena kita punya peraturan ya. Betul. Punya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan lain-lain. Nah, sehingga lebih mempermudah saya untuk memberikan pengertian kepada teman-teman pegawai dan guru, terutama misalnya di rapat-rapat nanti saya sampaikan bahwa ada peraturan seperti ini, konsekuensinya kalau Bapak Ibu seperti ini ya berarti harus seperti ini. Selain itu juga saya tempel. Nah, saya tempel peraturan itu di atas fingerprint. jadi biar tahu gitu kan, kalau kamu telat, kalau kamu tidak masuk, kalau seperti itu. Jadi memang alhamdulillah sih awalnya memang ada beberapa yang agak mujil, tetapi saya sebagai seorang pemimpin tetap harus menerapkan peraturan ya. Betul. Nah, sebagai contoh juga buat yang lain-lainnya bahwa peraturan itu memang harus tetap diterapkan, sehingga ya konsekuensi segala kesalahan itu memang harus diterima. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu yang memang harus saya terapkan kepada teman-teman di sini, bahwa apapun yang kita lakukan kalau itu salah ya konsekuensinya pasti ada dong gitu. Dan itu untuk juga bagi yang lain-lainnya. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah bisa memahami dengan baik. Baik, Bu Ningrum, dari yang Ibu paparkan tadi kan ada 3 nih prinsip penyelesaian masalah ketika menghadapi dilema etika. Yang pertama itu berbasis hasil akhir, artinya kita pengen kebaikan semua orang di ujung nanti, di akhir. Kemudian yang Ibu bahas tadi tentu saja itu berbasis peraturan. Kemudian ada satu lagi berbasis rasa kepedulian ya. Dari 3 itu tentu saja Ibu pasti pernah ya semuanya tadi misalnya di kasus ini tentang peraturan, mungkin di kasus yang lainnya mungkin bagaimana nih biar win-win solution gitu kan, ada juga. Atau berdasarkan rasa peduli seperti itu. Artinya misalnya ada kasus nih guru mukul siswa karena memang siswanya bermasalah gitu ya. Kalau ikut aturan mungkin siswanya dikeluarkan, gurunya juga dipenjara gitu ya. Tapi terkadang di beberapa kasus kan kita ambil sudut pandang yang lain ya Bu ya. Seperti apa Bu kalau menurut Ibu? Kalau untuk kasus pemukulan terhadap guru, pemukul atau sampai mukul sih kayak enggak pernah ya, atau guru mukul siswa, itu belum enggak pernah terjadi ya kalau di SMA 11, terutama di sekolah yang saya pimpin ini sih belum pernah terjadi. Tapi kalau kasus siswa mungkin membuli gurunya lewat medsos, itu masih pernah terjadi gitu kan. Jadi itu pernah terjadi, tetapi yaitu alhamdulillah bisa terselesaikan dengan pola-pola seperti kita koordinasi dengan orang tua siswa, kita panggil. Kemudian kita juga koordinasi dengan guru BK terutama karena kita punya BK ya. Jadi itu harus ini kan. Kemudian kita tidak boleh memihak